Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Farah Dinda Rambi, NIM 2314201049. Saya mahasiswa aktif Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan, semester 3, dari kelas A2. Saat ini, tujuan saya membuat video ini untuk pemenuhan tugas mata kuliah kewarganegaraan dengan topik ketidaksetaraan pendidikan yang disusun oleh saya sendiri, Farah Dinda Rambi. Kita masuk pada bagian pertama, yaitu latar belakang. Ketidaksetaraan pendidikan atau ketimpangan pendidikan adalah kondisi ketidakmerataan akses, kualitas, dan hasil pendidikan yang terjadi di antara kelompok masyarakat yang berbeda. Ketidaksetaraan pendidikan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti status ekonomi, etnisitas, gender, geografi, disabilitas, asal keluarga, dan kelas sosial. Dalam topik ini, saya mengangkat kasus setumpuk kendala pendidikan di Papua yang telah dibawa ke pusat. Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan, dan Arsip Daerah Provinsi Papua, Christian Sohilait, memohon kepada Komisi 10 DPR RI agar membantu memperjuangkan pendidikan Papua kepada pemerintah pusat. Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 10 di Komplek DPR MPR di Jakarta, menurutnya sudah beberapa kali diperjuangkan ke pemerintah pusat. Pemerintah daerah Provinsi Papua bergantung kepada Bapak Ibu. Kami sekarang sangat bermohon-mohon untuk ini kita selesaikan masalah guru ini, kata dia di hadapan pemimpin anggota Komisi 10. Ia mengatakan pendidikan bagi masyarakat Papua sangat tertinggal dari daerah-daerah di Pulau Jawa, pada khusus guru misalnya. Ia bercerita perjuangan guru di Papua susah payah untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS dengan keadaan sosial dan kemiskinan yang dialami. Mereka sudah lulus jadi pegawai negeri, alhamdulillah setengah mati. Tapi kita belum bicara di mana mereka sangat tertinggal, bagaimana mereka sampai ke tempat kerja mereka aman atau tidak di sana, tuturnya. Menurut Christian, konflik antara aparat keamanan dengan organisasi Papua Merdeka atau OPM dan masyarakat lainnya memberikan dampak besar terhadap keamanan dan jalannya pendidikan. Ia mengungkap di Kabupaten Duga ada 4.000 siswa yang sudah 2 tahun 8 bulan tidak bersekolah karena konflik. Hal yang sama juga didapati di Kabupaten Intan Jaya. Sementara pembelajaran jarak jauh atau PJJ tidak bisa dilakukan di 64% wilayah Papua karena tidak ada internet. Christian mengatakan ketika daerah lain melakukan belajar daring selama pandemi COVID-19, siswa di Papua terpaksa menjalankan pembelajaran di luar jaringan atau luring. Ia membuat kebijakan kuota gratis yang diberikan Kemendikbud pun pada akhirnya tak bermanfaat di mayoritas wilayah Papua yang tidak ada jaringan internet. Dengan keadaan seperti ini, ia pun mengeluhkan sejumlah kebijakan pemerintah pusat yang sangat menggantungkan implementasi pembelajaran dengan internet, seperti asesmen nasional atau AN, pengganti ujian nasional atau UN yang dilakukan berbasis komputer. Sedangkan di sisi lain, Papua masih memperjuangkan sarana prasarana yang pada dasar sarana prasarana yang paling dasar. Christian bercerita, ia mendapati guru melapor ke kantornya membawa amplop untuk meminta fasilitas WC. Satu sekolah ada 5 guru. Nanti satu guru pergi ke lobi ke Pak Gubernur, satu lobi ke Kadisdik, satu lobi ke DPR, satu lobi kepada siapa lagi, hanya minta WC atau ruang kelas atau buku. Lalu mereka tinggalkan sekolah itu, tuturnya dengan nada frustasi. Ini bukan tugas mereka, tapi hari ini mereka ambil alih tugas itu. Itu tugas kami, karena itu sarana prasarana juga termasuk, tambah dia. Dalam kunjungannya ke Jakarta, Christian juga membawa pengajuan anggaran untuk 1.400 guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dan 3.527 guru honorer. Ia meminta gaji dan tunjangan guru tersebut dibiayai pemerintah pusat. Ia menegaskan permintaan itu tak bisa ditawar. Pasalnya, pemerintah sudah menetapkan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Kalau waktu Impres tanggal 9 tahun 2020 tentang percepatan Papua dan Papua Barat hanya 4 tahun, maka sebenarnya ketika Papua mengusulkan sesuatu untuk percepatan pembangunan seharusnya jangan ditawar, pangkas Christian. Demikian materi ini yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tersampaikan dengan baik, dan semoga dengan saya membuat video ini bisa lebih mensejahterakan pendidikan di segala kalangan daerah di Indonesia. Demikian dari saya Farah Dinda Rambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado.
kampus asri dan elegan yang berdiri sejak tanggal 20 Januari tahun 2009, saat ini memiliki 2 program studi. Program studi ilmu keperawatan dengan gelar sarjana keperawatan dan program studi profesi nurse dengan gelar nurse.